Solusi untuk Persebaya Alexis Mesidoro untuk duet dengan Francisco Rivera di putaran kedua. Bawa Persebaya keluar dari tren buruk, Eduardo Perez tetap banjir desakan out dari bonek. Pelatih Persebaya tak bisa sembunyikan kekaguman sebut sosok ini jadi pahlawan sebenarnya. Jelang Persik versus Persebaya, Mikael Tata siap kembali bela Bajul Ijo. Kondisi skuad Bajul Ijo siap tempur lawan Persik Kediri dan siap putus tren negatif. Solusi datangkan Mesidoro, duet dengan Rivera. Persebaya Surabaya dikabarkan berencana mendatangkan Alexis Mesidoro di putaran kedua untuk menjadi tandem Francisco Rivera di lini depan. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan kekuatan serangan tim. Dengan kehadiran Mesidoro, Persebaya berharap dapat meningkatkan kreativitas dan ketajaman serangan mereka. Mesidoro yang memiliki pengalaman bermain di berbagai level kompetisi diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Duet Mesidoro dan Rivera di lini depan Persebaya dapat menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya. Mereka diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dan menciptakan peluang-peluang emas untuk mencetak gol. Pelatih Eduardo Perez tentunya memiliki harapan besar terhadap kedatangan Mesidoro dan percaya bahwa pemain ini dapat membantu tim mencapai target di putaran kedua. Kita tunggu kabar resmi dari Persebaya mengenai rencana ini. Semoga dengan kehadiran Mesidoro, Persebaya dapat meningkatkan performa dan meraih hasil yang lebih baik di putaran kedua. Eduardo Perez banjir desakan out dari bonek. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez rupanya masih mendapat desakan out dari bonek. Padahal Eduardo Perez belum lama ini membawa Persebaya Surabaya keluar dari tren buruk di Super League 2025-2026. Ya, Persebaya Surabaya sukses memutus tren buruknya saat melawan Persis Solo pada pekan ke-11 Super League 2025-2026. Sebelum melawan Persis Solo, Bajul Ijo sempat tak menang di 3 laga beruntun. Kemenangan atas Persis Solo tampaknya membuat bonek masih belum puas dengan Eduardo Perez. Sehingga, desakan bonek agar Eduardo Perez angkat kaki dari Persebaya Surabaya masih terdengar pasca laga kontra Persis Solo. Sejatinya Eduardo Perez sempat menanggapi desakan out dari bonek tersebut sebelum laga Persebaya Surabaya kontra Persis Solo. Menanggapi kritik dari bonek, Perez mengatakan dirinya tidak akan terpengaruh oleh tekanan publik. Desakan out dari Persebaya Surabaya itu sejatinya sudah didapat Eduardo Perez dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dikarenakan penampilan Persebaya Surabaya di bawah asuhan Eduardo Perez yang kurang konsisten. Tercatat Persebaya Surabaya sudah memainkan 9 laga di gelaran Super League 2025-2026. Dari 9 tersebut Persebaya Surabaya menorehkan 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Pelatih Persebaya terkagum dengan satu sosok ini. Hernando Ari Sutaryadi kembali mencuri perhatian setelah 2 penampilan gemilang sebagai kiper Persebaya. Penampilan itu berujung pujian dari pelatih Eduardo Perez Moran yang menilai kiper asal Semarang itu berperan besar menjaga lini pertahanan Bajul Ijo. Pada 2 laga terakhir, Hernando mampu menahan gempuran lawan dan mencegah kebobolan. Catatan itu membantu Persebaya meraih hasil positif, termasuk kemenangan 2-1 atas Persis yang membuat tim naik ke papan tengah klasemen sementara Liga 1. Melihat statistik dan konsistensi latihan, Eduardo Perez memberi apresiasi tinggi kepada Hernando. Pelatih asal Spanyol itu menyebut performa sang kiper bukan kebetulan karena kerja keras di sesi latihan bersama staf pelatih. Eduardo mengatakan, "Saya melihat dia berlatih setiap hari bersama Coach Felipe. Kami punya kiper terbaik dan pelatih terbaik. Mereka bekerja keras dan berkontribusi sangat baik dengan lini pertahanan usai laga lawan Persis di Stadion GBT." Mikael Tata siap kembali bermain lagi. Persebaya Surabaya akhirnya kembali mendapatkan tambahan amunisi pemain jelang melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jumat 7 November 2025.
Tim Bajul Ijo akan kembali diperkuat oleh Mikael Tata setelah absen lantaran mendapat kartu merah dalam laga menghadapi PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat 24 Oktober 2025 lalu. Kembalinya Tata tentu menjadi kabar menggembirakan bagi skuad Green Force. Opsi pemain di lini pertahanan Persebaya jadi semakin bertambah. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez mengaku senang dengan kehadiran kembali Mikael Tata yang pernah bermain untuk timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari kelompok umur U19, U20, senior di Piala AFF 2024 hingga timnas U23. Sementara itu, Mikael Tata juga sangat senang dapat kembali bermain dengan Persebaya. Dia mengaku selama absen tetap menjaga kebugaran dengan melakukan latihan tambahan. Kondisi skuad Persebaya jelang hadapi Persik Kediri. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, memastikan kondisi fisik para pemain dalam keadaan prima dan siap tempur. Meski hanya memiliki waktu persiapan 4 hari, jelang laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 melawan Persik Kediri. Eduardo Perez menegaskan bahwa tim pelatih akan menyesuaikan beban dan intensitas latihan agar pemain tetap tampil maksimal. Motivasi tinggi usai putus tren negatif. Persebaya datang dengan motivasi tinggi setelah menang 2-1 atas Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemenangan tersebut memutus tren negatif Bajul Ijo yang sebelumnya puasa kemenangan dalam 3 laga beruntun. Akankah di laga nanti Persebaya mampu meraih poin penuh lagi? Apalagi Persebaya Surabaya mempunyai tren negatif ketika bertandang ke markas Persik Kediri. Skuad Persebaya wajib tampil habis-habisan demi meraih poin penuh. Kalau menurut Dulur Bonek hasilnya nanti seperti apa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kurangnya kreasi serangan di lini tengah Persebaya. Persebaya Surabaya saat ini menghadapi tantangan serius dalam menciptakan serangan efektif di lini tengah. Kurangnya kreativitas dan ketajaman dalam membangun serangan membuat tim kesulitan mencetak gol dan meraih kemenangan. Lini tengah Persebaya yang seharusnya menjadi jantung permainan tim belum mampu menampilkan performa terbaiknya. Kurangnya pemain yang dapat menciptakan peluang dan mengontrol tempo permainan membuat tim kesulitan menghadapi lawan-lawannya. Pelatih Eduardo Perez perlu melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Apakah perlu ada perubahan dalam formasi atau strategi permainan? Ataukah perlu ada penambahan pemain yang dapat meningkatkan kreativitas serangan? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab oleh pelatih dan tim untuk meningkatkan performa Persebaya di lapangan. Kalau menurut Dulur Bonek dan Bonita, langkah apa yang harus diambil oleh manajemen Persebaya dan pelatih untuk memperbaiki skuad Persebaya musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Persebaya ungkap kondisi fisik pemain. Terungkap kondisi pemain Persebaya jelang lawan Persik. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez memastikan fisik pemain tidak ada masalah menyambut padatnya jadwal Super League 2025-2026. Di mana setelah menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo GPT Minggu 2 November 2025 lalu, Persebaya sudah harus bersiap menghadapi tuan rumah Persik Kediri Jumat 7 November 2025 mendatang di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Hanya memiliki waktu persiapan 4 hari menyambut laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 ini, Persebaya memiliki waktu istirahat lebih sedikit dibandingkan Persik yang menjalani laga terakhir pada Jumat 31 Oktober 2025 lalu, 2 hari lebih lama. Pelatih asal Spanyol itu berharap tim cepat beradaptasi dengan padatnya jadwal, karena di kompetisi Indonesia, semua situasi bisa saja terjadi. Persebaya memang dalam motivasi tinggi menghadapi Persik Kediri setelah di laga terakhir menang 2-1 dari Persis Solo. Kemenangan yang memutus tren negatif Persebaya 3 laga terakhir puasa kemenangan. Situasi sebaliknya dialami Persik Kediri, tim berjuluk Macan Putih itu baru saja kalah 2-1 dari PSIM Yogyakarta, melengkapi 3 laga terakhir puasa kemenangan. Tidak kantongi izin keamanan laga Persik versus Persebaya.
Laga pekan ke-12 Super League antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya dipastikan tidak digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Pertandingan tersebut resmi dipindahkan ke Stadion Gelora Joko Samudro Gresik dan akan berlangsung pada Jumat 7 November 2025 malam. Kepastian tersebut tertuang dalam surat edaran terbaru dari Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra yang menyetujui pemindahan lokasi pertandingan setelah Persik Kediri tidak mendapatkan izin keamanan dari pihak kepolisian setempat. Ketua Panitia Pelaksana Persik Kediri, Triwidodo, membenarkan keputusan tersebut. Ia menjelaskan meskipun tim dan supporter sangat berharap laga digelar di markas sendiri, keputusan pemindahan venue menjadi satu-satunya opsi agar pertandingan tetap bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Widodo mengaku kecewa karena pertandingan penting itu tidak bisa disaksikan langsung oleh Persikmania di kandang sendiri, padahal dukungan supporter sangat dibutuhkan untuk menambah motivasi pemain dan tim pelatih agar mampu meraih hasil maksimal melawan rivalnya Persebaya Surabaya.